Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar remaja genre? Salam genre. Kita coba belajar hari ini tentang menikah di usia ideal, rumah tangga lebih aman, bersama saya Erlan Zainal F. Halim. Ini salah satu substansi materi di Triad KRR. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Kita lihat slide kedua. Apa yang Anda bayangkan tentang gambar ini? Ya, ini akibat nikah muda saat teman-temannya bermain, asik, ceria, tapi yang memutuskan nikah muda sibuk dengan anaknya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita ya. Saya tampilkan sebuah komik. Terus kapan abang halalin adek? Makin lama makin pengen cepet nikah aja. Udah ngebet. Ya, mungkin mereka lupa kalau berumah tangga tidak sebercanda itu gitu ya. Setelah nikah, saksikan gambar kedua, begitu repotnya ya. Kemudian anak yang nangis, banyak kerjaan dan lain sebagainya ya. Ini salam genre. Katakan tidak pada nikah dini, seks pranikah dan nafsa. Kita akan fokus kepada nikah dini. Ini kondisi remaja di Indonesia di mana usianya 10 sampai 24 tahun. Totalnya 66,3 juta teman-teman. 22,6% dari jumlah penduduk ini pada tahun 2016. Kita akan melakukan sensus di 2020 ya. Ini data 2016. Yang harus dihindari oleh remaja, pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa. Yang harus dilakukan apa? Satu, melanjutkan pendidikan, paling tidak lulus SMA dan sarjana, bekerja atau berkarya, menabung, membekali diri dengan kecakapan hidup, mental, fisik, dan spiritual, dan bergabung di genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Kenapa sih perkawinan usia anak masih terjadi? Jumlah perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN. Ini menurut data dari PBB. Ini beberapa faktornya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Pertama, faktornya kemiskinan. Faktor terbesar mendorong perkawinan usia anak, terutama anak perempuan, di pedesaan 1,5 kali lebih rentan dibandingkan perkotaan. Jadi wanita-wanita di desa lebih cepat menikah muda dibandingkan remaja putri di kota, gitu, kurang lebihnya begitu. Pendidikan, ini faktor kedua. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung mengawinkan anak perempuannya sebelum 17 tahun. Jadi ternyata ini faktor pendidikan orang tua yang lulusan SD, SMP lebih cenderung mengawinkan anaknya lebih cepat dibandingkan orang tua yang berpendidikannya tinggi. Yang ketiga adalah faktor persepsi. Masyarakat berpendapatan bahwa perempuan seharusnya menikah lebih cepat dari laki-laki dan tidak perlu bersekolah tinggi karena akan jadi ibu rumah tangga. Ini persepsi kalau perempuan itu adanya di dapur, di sumur, di kasur, sehingga perempuan harus cepat menikah. Ini masalah persepsi ya. Kita lihat undang-undang perkawinan teman-teman. Ini yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun ya. Kemudian menurut peraturan Menteri Agama RI ya tentang pencatatan nikah, apabila seorang calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin tertulis kedua orang tua. Memang undang-undang kita membolehkan, tapi kita lihat nanti dari dampak usia yang belum siap itu. Dampak pernikahannya ini, anak perempuan usia 10 sampai 14 tahun memiliki risiko 5 kali lebih besar meninggal dalam kehamilan dan persalinan. Bayangkan saja. Ya, kita nekat nikah, kita beresiko 5 kali lipat. Kematian yang disebabkan kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan. Ya, ini untuk usia 15 sampai 19 tahun. 44% anak perempuan menikah usia dini mengalami KDRT. Tahukah kamu? Dari data Council of Foreign Relations, Indonesia menduduki peringkat ke-7 untuk perkawinan dini terbanyak seluruh dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan pertama se-Indonesia dengan nilai rata-rata perkawinan 37%. Nanti kita bahas ya. Pernikahan dini di Indonesia ini 25% anak Indonesia menikah dini, 46% atau 2,5 juta
dari seluruh pernikahan Indonesia terjadi dengan mempelai perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Provinsi dengan pernikahan umur 15 sampai 19 tahun terbanyak ternyata Kalimantan Tengah. Disusul Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah. Nah, ini daerah dengan usia perempuan menikah di bawah umur terbanyak. Maksudnya di bawah umur 15 tahun ya. Dan Kalimantan Selatan tertinggi 15,48%. Jawa Barat, Jawa Timur, Banten urutan keempat 13,42%. Luar biasa datanya ya. Banten masuk 4 besar. Ini fakta di dunia ya. Indonesia termasuk negara persentase pernikahan muda tinggi di dunia ya. Ranking 37. Tertinggi kedua di ASEAN. Pada tahun 2010 terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas, dan Indonesia masih di luar itu. Ya, Indonesia masih 16 tahun ya. Fenomena pernikahan dini. Ini karena menurut undang-undang ya. Data dari BPS, 1 dari 4 anak perempuan Indonesia menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 sampai 2015. Sebanyak 1.348.886 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. 300.000 rata-rata anak perempuan berusia di bawah 16 tahun menikah setiap tahunnya. Ya, luar biasa angkanya, sangat tinggi. Alasan utama pernikahan dini ini teman-teman, satu, kemiskinan. Ya, ingin meningkatkan status sosial, orang tua ingin lepas dari tanggung jawab membiayai anaknya, biasanya ini. Tradisi dan budaya, ini saya ambil contoh di desa Tegal Dowo, Jawa Tengah. Keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya. Jadi ada kebiasaan di sana kalau sudah punya anak putri dilamar itu harus menerima. Kurangnya pendidikan, kehamilan di luar nikah karena tidak memahami risiko pergaulan bebas serta gambaran yang terlalu idealis akan pernikahan. Jadi faktor kurangnya pendidikan juga berpengaruh. Resiko perkawinan usia anak, dilema yang mengikuti langkah anak perempuan. Nah, selalu perempuan menjadi korban dalam konteks pernikahan dini ini ya. Satu, fase perkembangan anak perempuan secara fisik, emosional, kognitif, dan sosial ini pasti terganggu. Yang kedua, secara kesehatan reproduksi, anak perempuan belum siap, cenderung berisiko komplikasi janin, komplikasi persalinan, kematian lebih tinggi dibandingkan kehamilan di usia ideal. Lebih rentan terhadap kekerasan dan perceraian. Hak-hak yang terhenti, perkawinan usia anak memutus hak anak perempuan mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan. Karena selalu perempuan yang menikah usia muda ini selalu berhenti sekolah. Beda dengan laki-laki bisa melanjutkan. Pada perekonomian negara ini juga berdampak. Perkawinan usia anak mempengaruhi pendapatan negara PDB sampai dengan 1,70% per tahun. Kita bandingkan usia anak, menikah usia anak dan usia ideal. Di usia anak akses pendidikannya akan terhenti. Kalau ideal, kesempatan mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terhambat pengembangan potensi diri. Kalau ideal dapat mengembangkan potensi diri dengan maksimal. Kurangnya akses kesehatan kalau menikah di usia anak. Kalau usia ideal akses kesehatannya lebih baik. Kenapa aksesnya berkurang? Karena ini faktor ekonomi. Begitu ya. Ketidaksiapan diri menjadi orang tua karena waktunya bermain, dia harus ngemong anak, harus ngurus anak. Gitu ya, sementara usia ideal kesiapan menjadi orang tua. Resiko perkawinan usia anak, ya, bagi ibu, komplikasi pada kehamilan dan persalinan dini, putus sekolah, cemas dan depresi, banyak sekali ini yang terjadi, stres, kekerasan rumah tangga, KDRT, rentan tertular HIV/AIDS. Bagi anaknya lahir prematur, teman-teman. Kita tidak mau kan udah nikah muda, masa mudanya terganggu, masa mainnya terganggu, berhenti sekolah, terjadi KDRT, harus bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, anak yang lahir juga prematur atau kurang gizi, ya, biasanya mati sebelum 1 tahun, ya, dan banyak sekali. Nikah muda siap? Saya pikir teman-teman yang sudah mendengarkan ini tidak siap gitu. 26% perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Ya, perempuan menikah dini ini 1 sampai 24 tahun, 5,61% di perkotaan, 41,80% di pedesaan. Jauh sekali. Ya, perbedaannya 41% lebih di pedesaan. Di perkotaan masih 5,6. Perceraian dininya juga, ya, usia 1 sampai 24 tahun, 14% di pedesaan dan 4% di perkotaan. Pernikahan usia dini meningkat, ini menurut BPS ya tahun 2018,
Faktor penyebab pernikahan usia dini ini ekonomi, budaya, pendidikan, informasi dan komunikasi tadi yang saya sampaikan. Dampak buruknya ini juga sudah saya sampaikan tadi. Provinsi tertinggi Kalimantan Selatan ini sudah saya sampaikan di atas ya. Pernikahan dini didominasi anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Kita ingat cerita Syekh Puji ya. Dan banyak sekali ini. 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Ini usia ideal untuk menikah. Menikah dini, yuk pikir lagi. Menurut data Pusat Statistik tahun 2015, perkawinan di Indonesia khususnya perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tercatat sebesar 23%. Ini risikonya ya, nanti silakan baca sendiri. Kawin muda tidak awet. Nah, ini berdasarkan data ya dari seorang profesor di Utah University, Nicholas Wolfinger, bahwa pernikahan dini atau kawin muda itu cenderung beresiko perceraian. Pernikahan dini ini ya. Hasil riset Kesehatan Dasar Indonesia 2013 yang mencakup sampel 300.000 rumah tangga mencatat 2,6% perempuan menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun. Selain itu 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Terdapat kehamilan penduduk perempuan pada umur kurang dari 15 tahun sebesar 0,02% dan kehamilan pada umur 15-19 tahun sebesar 1,97%. Kematian ibu, ini yang paling sering terjadi pada kehamilan muda. Kematian ibu melahirkan di kelompok usia terlalu muda mencapai 6,9%. Ya, cukup tinggi. Terkadang cinta memang tidak cukup teman-teman. Jadi jangan karena cinta kita mau diajak nikah. Gitu ya, harus banyak yang disiapkan. Rata-rata 357 anak perempuan menikah setiap harinya. 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Di sini saya coba munculkan tabel usia perkawinan dalam sudut pandang ekonomi dan masa depan ya. Lihat tabel hijau, kemudian kuning, merah dan ungu. Ya, kalau kita nikah usia ideal 25, 26, 27, 28, kita bayangkan anak pertama akan lahir di usia 27. Anak SD 34 usia kitanya, anak masuk SMP 40 tahun, anak masuk SMA 43 tahun, anak kuliah 46 tahun usia kitanya, anak lulus kuliah 50 tahun, anak menikah 51, masih bisa mengawinkan gitu ya anak kita, menyaksikan anak kita menikah. Itu baru anak pertama dan ini sekedar estimasi gitu ya. Lihat gambar berikut, apa yang Anda bayangkan? Ya, saling egois, terjadi pertengkaran, ya, saling menyalahkan, itu yang akan sering terjadi. Gambar kedua, apa yang Anda lihat di sini? Ya, perempuan selalu menjadi korban kemarahan. Ya, ini selalu terjadi di pernikahan muda. Kita bahas 7 film Indonesia yang ungkap hubungan pranikah. Teman-teman sudah nonton belum nih? Pernikahan Dini tahun 2001, Virgin 2004, Buruan Cium Gue 2004, MBA 2008, Best Friend 2008, Akibat Pergaulan Bebas 2010, dan yang terbaru kemarin 2 Garis Biru. Ya, ini beberapa film layak ditonton agar kita waspada. Terakhir ya, sebagai penutup, saya coba bahas masalah dalam perkawinan. Lebih sayang anak daripada pasangan. Anda pernah berpikir ini enggak? Nanti ketika sudah nikah ini akan terjadi. Pekerjaan rumah tangga, mertua versus menantu, keuangan, stres yang berlebihan, frekuensi seks, gangguan teknologi, dan cepat bosan. Ya, itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman. Semoga menambah keilmuan kita dan sama-sama berkomitmen untuk menghindari pernikahan dini. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.